فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pada bab berikutnya. Babu fadli ta'allumil Qur'ani wa ta'limih. Setelah kita selesai dari pembahasan tentang keutamaan ilmu secara umum dan keutamaan pengemban ilmu. Di sana ada ilmu yang datang keutamaan sangat banyak tentangnya secara khusus, yaitu ilmu Al-Quran. Karena memang Al-Quran ini merupakan sumber untuk semua ilmu yang lain. Makanya datang dorongan yang sangat banyak di dalam syariat kita untuk mempelajarinya. Mulai dari mempelajari bagaimana cara membaca yang benar, sampai mempelajarinya dalam bentuk mengambil pendalilan dan istimbat serta pelajaran-pelajaran. Semuanya masuk dalam ta'allumul Quran. Dan bab ini secara khusus menyebutkan tentang hal tersebut, yaitu fadlu ta'allumil Quran, keutamaan mempelajari Al-Quran, wa ta'limih, dan mengajarkannya. Qala hafizahullah ta'ala an Uthman. Di sini ada salah harakat, sudah dicek berkali-kali ya, tetap ada saja yang keliru. Tayyib, an Uthman bin Affan. Di sini harakatnya di kasrah. An Uthman bin Affan radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Rawahul Bukhari. Dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, sahabat yang menempati peringkat ketiga dari sisi keutamaan, dan ini keyakinan ahli sunnati wal jamaah, bahwasanya urut-urutan keutamaan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Dan terjadi ijma' di kalangan ummah setelah sebelumnya ada khilaf sedikit tentang mana yang lebih utama antara Uthman dan Ali. Dan keyakinan ini akhwan membedakan antara ahli sunnati wal jamaah dengan asy-syiah, di mana prinsip dasar yang membedakan antara ahli sunnah dengan syiah di antaranya adalah keyakinan mana yang lebih utama antara Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan akhwan bahwasanya masalah penetapan keutamaan fulan dan alan ini bukan perkara yang remeh. Baik. Apalagi terkait para sahabat radhiyallahu alaihim, hendaknya dalam menetapkan hal tersebut didasarkan kepada dalil. Dan dalil-dalil menunjukkan bahwasanya Uthman lebih utama dari Ali, sedangkan Syiah mengedepankan Ali atas Uthman.
Dan ini keyakinan yang menyimpang. Utsman lebih utama dari Ali dan lebih berhak dari Ali dari sisi khilafah. Baru setelah Utsman wafat, Alilah yang paling berhak untuk meneruskan kekhalifahan setelah beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Dan di antara yang perlu diingat dari keutamaan sahabat yang mulia ini, akhwani fillah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau adalah satu-satunya sahabat yang menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dan siapa yang dinikahi oleh Utsman inda Ali? Ummu Kulthum dan Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Dan ini menunjukkan kemuliaan beliau di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan pada Utsman ikhwan keutamaan ilmu tentang Al-Qur'an, kemudian keutamaan dari sisi ibadah dan juga dari sisi harta, di mana beliau termasuk di antara orang kayanya para sahabat, yang dengan kekayaan ini beliau gunakan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah seharusnya bagi siapa saja yang diberi taufik untuk memiliki harta, akhwan, jadikan harta tersebut sebagai sarana untuk memiliki ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya banyak manusia yang diberi keluasan harta malah menjadi terfitnah dengan sebab harta yang dimilikinya. Banyak manusia menjadi semakin jauh dari Allah gara-gara harta. Padahal sepantasnya dengan harta dia bisa melakukan ibadah yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang miskin. Dengan harta dia bisa bersedekah. Dengan harta dia bisa berzakat. Dengan harta dia bisa mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin dalam jihad maupun sarana-sarana yang mendukungnya, baik itu jihad dengan senjata maupun jihad dengan ilmu. Karena tentunya semuanya butuh yang namanya dana. Dan siapa yang dibukakan pintu untuk itu? Ya, orang-orang yang Allah berikan kekayaan. Makanya Rasulullah SAW puji harta ketika berada di tangan orang saleh dan digunakan untuk perkara-perkara kebaikan. Ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta yang bagus, yaitu yang diambil dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, ketika berada di tangan seorang laki-laki yang saleh. Kenapa? Karena harta yang seperti ini, harta yang halal di tangan laki-laki yang saleh, maka akan diarahkan pada kemaslahatan dirinya dan kemaslahatan kaum muslimin pada umumnya. Bagaimana dicontohkan oleh Utsman bin Affan, beliau membiayai pasukan Taib, mempersiapkan mereka, demikian pula menyediakan kebutuhan air bagi kaum muslimin dengan menggali sumur namanya Bi'ru Rumah, dan sedekah-sedekah besar yang lainnya yang dilakukan oleh Utsman dengan kemudahan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Dan keutamaan yang lain yang menjadi kekhususan Utsman yang datang nas tentangnya, yaitu beliau dianugerahi sifat pemalu. Dan sifat malu akan sifat yang utama. Bahkan karena kemuliaan dari sisi ini, malaikat pun malu kepada beliau, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun
malu dan memuliakan beliau radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, rawahu al-Bukhari. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian, perhatikan kata khairukum. Nah, menunjukkan ini pada puncak kebaikan. Dan ditegaskan pula dalam riwayat Bukhari dengan lafaz afdalukum, seutama-utama kalian. Kandungan maknanya sama. Bahwasanya orang yang akan disebutkan ini ikhwan mencapai pada puncak kebaikan dan pada puncak keutamaan. Sebaik-baik kalian atau seutama-utama kalian yaitu man ta'allamal Qur'an, orang yang mempelajari Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Hadis rawahul Bukhari. Yang pada hadis ini jelas, siapa saja yang bergelut dengan Al-Quran maka dia memiliki bagian dari khairiyah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Nah, apakah dia menjadi orang yang belajar ataukah dia menjadi bagian orang yang mengajarkan? Sehingga jangan sampai hidup kita ikhwan keluar dari dua pilihan ini. Agar apa? Agar bisa mencapai dan mendapatkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan khairukum. Nah, berupaya untuk kita menjadi yang terbaik dari kalangan umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Caranya apa? Ambil bagian dari salah satu dua pilihan ini. Kalau kita tidak yang mengajarkan Al-Quran, ya kita yang mempelajari Al-Quran. Belajar terus berkait dengan masalah Al-Quran. Karena Al-Quran ikhwan tidak ada habisnya untuk kita gali dan kita pelajari. Jangan dikira belajar Al-Quran hanya berhenti pada belajar membaca. Sehingga ketika seorang sudah selesai Iqra, selesai mengenal huruf-huruf hijaiyah, kemudian sudah bisa membaca, kemudian dia membaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas, khatam, setelah itu ditutup mushafnya, tidak pernah dibuka-buka, tidak belajar lagi. Ini keliru. Dan betapa banyak kaum muslimin yang keadaannya demikian terkait masalah mempelajari Al-Quran. Dikiranya belajar Al-Quran cuma sekedar membaca, belajar baca. Ini baru awal, baru dasar yang memang harus diwujudkan oleh setiap muslim untuk mempelajari Al-Quran. Dan kadar yang fardu ain untuk dipelajari ikhwan dan dihafal adalah Al-Fatihah. Kenapa? Karena tidak akan sah salat seseorang kalau Al-Fatihahnya tidak benar. Kenapa? Karena maknanya kalau seorang Al-Fatihahnya tidak benar, membacanya terjatuh dalam kesalahan yang jali, kesalahan yang sampai mengubah makna atau mengubah huruf-hurufnya dan menghilangkan sebagian hurufnya, maka apa? Dia belumlah membaca Al-Fatihah. Tidak sah bacaan Al-Fatihahnya, yang berarti tidak sah pula rakaatnya, sehingga tidak sah salatnya. Karena Nabi mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul kitab. Maka kepada ma'syaral muslimin, terkhusus ma'syar ahli sunnati wal jamaah, jangan sampai seseorang gengsi untuk mengecekkan bacaan Al-Fatihahnya. Minimal seseorang bisa mengucapkan huruf mendekati yang benar dan bisa bedakan antara huruf satu dengan huruf yang lain, dan panjang pendeknya benar, huruf-hurufnya tidak ada yang hilang.
Karena banyak yang membaca Al-Fatihah bahkan yang ditunjuk sebagai imam-imam sholat jamaah, terkadang Al-Fatihahnya salah. Maka bagaimana seorang muslim ridha untuk sholat di belakang imam yang seperti ini keadaannya? Contoh ikhwan, di antara kesalahan yang fatal dan bahkan maknanya juga sangat fatal, yang seharusnya seorang membaca iyyaka dengan tasydid, kemudian dia tidak tekan. Nah, tidak tekan, ditekan dalam pengucapannya sehingga tasydidnya hilang menjadi iyyaka na'budu. Nah, orang mungkin yang tidak belajar tidak paham. Nah, dikiranya yang penting mengucapkan iyyaka, karena kalau belajar bacanya dari tulisan Latin, ya, baca Al-Quran tapi yang dibaca tulisan Latinnya, kawan, seperti pada yang tertulis di beberapa buku, beberapa mushaf, ada tulisan Arabnya kemudian dikasih tulisan Latinnya. Akhirnya yang tidak mau mempelajari membaca huruf-huruf hijaiyah, dia lebih memilih sudah baca tulisan Latinnya saja. Dan tulisan Latin tidak akan bisa untuk menggantikan huruf-huruf Arabiyah, kawan. Karena apa? Huruf-huruf Arabiyah, huruf-hurufnya memiliki makhraj, memiliki tempat keluar huruf tersebut, dan juga setiap huruf punya sifat-sifat. Nah, dan juga dalam cara membaca ada kaidah-kaidah. Maka hendaknya kaum muslimin, terkhusus ikhwani ma'syara ahli sunnati wal jamaah, jangan sampai lalai dari mengambil bagian untuk mempelajari Al-Quran, dimulai dari Al-Fatihahnya. Contoh tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Banyak yang membaca demikian, tidak ditekan, tidak ditasydid. Harusnya kan iyyaka. Beda maknanya. Kalau iyyaka ini adalah dhamir munfasil yang memberikan makna hanya kepadamulah ya Allah kami beribadah. Tapi ketika tidak ditasydid, maknanya apa? Fatal, kawan. Karena al-iya bermakna apa? Dau'us syams, cahaya matahari. Berarti bagaimana lafadznya, maknanya ketika bacanya iyyaka na'budu, ya, kepada cahaya mataharimu kami beribadah. Maknanya jadi bagaimana ini? Syirik atau tauhid jadinya Pak Mujahid? Jadi syirik, bermakna syirik. Nah, taib, dan kebanyakannya tidak memahami tentang perubahan makna yang fatal tersebut. Maka pelajari dari pelajaran yang paling dasar dari yang harus dihafal, yaitu Al-Fatihah. Nah, dan belajar Al-Fatihah masuk dalam cakupan hadis khairukum man ta'allama al-Qur'an. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an. Nah, kemudian ketika seorang dibukakan, akhwat, dibukakan baginya sebagian ilmu dari Al-Qur'an, dia sudah mampu membacanya dengan baik dan benar, maka jangan berhenti di situ. Hendaknya kita punya himmah untuk memiliki bagian dari mengajarkannya, wa'allamah. Dan di antara pintu yang dibukakan kepada para ummahat, para aba, nah, ajari anak-anaknya, nah, huruf-huruf hijaiyah. Jangan luputkan kesempatan untuk mengajari yang paling mudah ini, karena mungkin tidak mampu mengajari yang lebih tinggi dari itu. Yang paling mudah ajarkan untuk bisa mendapatkan bagian wa'allamah dan mengajarkan Al-Quran. Tapi syaratnya kita sendiri sudah belajar. Jangan sampai mau mengajari huruf hijaiyah malah merusak apa yang diajarkan oleh gurunya. Sudah diajari bagus, makhrajnya di rumah dirusak oleh ibu dan abinya, oleh ummi dan abinya. Kenapa? Karena ummi dan abinya melafatkannya masih keliru, panjang pendeknya masih keliru misalnya. Baik,
ini juga tuntutan bagi para orang tua, berarti harus belajar yang bagus. Nah, tentang cara baca Al-Quran. Dan para salaf ridwanullah alaihim akhwan, mereka memiliki bagian yang sangat besar terkait hadis ini. Contoh Utsman bin Affan sendiri, akhwan, beliau qurra, di antara qurra yang masyhur dan memiliki jasa besar tentang pembukuan Al-Quran, sehingga mushaf yang sampai kepada kita ya mushaf Utsmani, karena Utsman di masa pemerintahannya ketika khawatir kaum muslimin akan terjatuh pada khilaf yang besar terkait masalah Al-Quran, hanya beliau perintahkan untuk ditulis mushaf dan disatukan dan yang lainnya dibakar. Selain mushaf Utsmani dibakar, sehingga yang beredar setelah itu, yang ditulis, disalin dan sampai kepada kita ya dari jalur ini saja. Dan itu jasa besar dari Utsman bin Affan terkait Al-Quran. Adapun dari sisi mahirnya beliau tentang Al-Quran, datang riwayat, akhwan, beliau membaca dalam satu rakaat satu mushaf, satu rakaat khatam Al-Quran. Kira-kira gimana? Satu rakaat, kalau mungkin 11 rakaat masih tapi ini satu rakaat mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas 30 juz, dan riwayatnya sahih dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, barakah. Dan kita yakin mereka bacanya bukan baca kemudian asal-asalan, tapi demikianlah ikhwan, kalau seorang sudah Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya Al-Quran mengalir dengan begitu deras, bersatu antara hati dan lisannya, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan dalam menghafalnya, dalam memungkinkannya dan juga dalam mengamalkannya. Demikian pula perawi dari Utsman, untuk kita ambil ibrah bagaimana mereka betul-betul ketika telah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya lewat begitu saja. Perawi dari Utsman yaitu Abu Abdurrahman As-Sulami. Ketika meriwayatkan hadis ini, khairukum man ta'allama Al-Quran, beliau mengatakan wa dzakal ladzi aq'adani maq'adi hadza. Dan hadis inilah yang menjadikan aku duduk di tempat dudukku ini. Ini ihtisab para salaf. Mendengar hadis seperti ini, ya, itulah yang menjadikan beliau duduk untuk mengajari kaum muslimin Al-Quran. Beliau imam mengajarkan Al-Quran untuk bisa mengejar fadilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Dan berapa lama Abu Abdurrahman As-Sulami duduk mengajari kaum muslimin Al-Quran? Yaitu fi imrati Utsman hatta kana al-Hajjaj. Beliau mengajarkan Al-Quran semenjak masa pemerintahan Utsman sampai masa pemerintahan Hajjaj. Adapun pastinya berapa wallahu alam, tapi paling lamanya ya dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, paling lama yaitu berarti dari awal pemerintahan Utsman sampai akhir pemerintahan Hajjaj, itu panjangnya ikhwan isnatan wa sab'una sanah illa salasata ashhur, 72 tahun kurang 3 bulan. Ini paling lamanya. Nah, kemudian paling singkatnya kalau diambil dari apa? Dari akhir pemerintahan Utsman misalnya.
Mulai dari apa? Di mana Abu Abdurrahman As-Sulami mengajari manusia, kemungkinan terpendeknya yaitu apa? Dari akhir kekhalifahan Utsman sampai awal kekhalifahan Hajjaj itu adalah apa? 38 tahun, saman wa salasuna sana. Jadi minimalnya beliau 38 tahun mengajari manusia Al-Quran. Sekarang terkadang orang tua ngajari sepekan 2 pekan jemu, padahal anaknya sendiri diminta nanti murajaah di rumah, taib sama uminya sama abinya dicekkan, taib disetorkan, berjalan sepekan 2 pekan, setelah itu lemes lagi. Taib, hendaknya kita bersemangat, ikhwan. Ini contoh dari salaf kita. Nah, Abu Abdurrahman As-Sulami minimal, beliau duduk mengajari Al-Quran 38 tahun, dan kemungkinan besarnya lebih. Nah, kemungkinan besarnya lebih. Semua itu kenapa? Karena kuatnya ihtisab. Karena dengan adanya ihtisab tidak ada tersisa keluh kesah. Baik yang diajari sulit, ya ihtisab. Kita namanya mengajari manusia, mengajari tidak semudah untuk apa? Membalik telapak tangan. Taib, apalagi berkaitan dengan masalah agama, kita yang diharapkan adalah apa? Hatinya. Seorang belajar agama kalau hatinya terpaksa, sulit. Bagaimana seorang menyenangi ilmu itu terlebih dahulu, menyenangi Al-Quran terlebih dahulu. Ini diantara tugas kita, menjadikan anak-anak kita senang dengan Al-Quran, bukan menjadikan mereka jemu dan terpaksa. Nah, taib, karena jangan sampai akhirnya anak karena tekanan-tekanan yang terus-menerus, akhirnya setelah memiliki kemampuan untuk lepas dari orang tuanya, ingin lepas karena apa? Membenci Al-Quran akhirnya. Wal'iyadzubillah, tidak mau membaca lagi. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Kemudian faedah penutup berkaitan dengan hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaik-baik kalian yang mengajarkan Al-Qur'an atau apa? Yang mempelajarinya. Muncul dalam pertanyaan kita, kan banyak juga orang yang belajar Al-Qur'an ternyata jelek. Sebagian mereka belajar Al-Qur'an ternyata malah untuk dijual, hanya untuk dunia. Nah, di sini ada tanbih penting dari Imam As-Sindi rahimahullahu taala. Karena faktanya kita dapati orang yang belajar Al-Quran, bacaannya mungkin bagus, jauh dari kita, kawan. Nah, bacaannya, makhrajnya bagus, tapi apa? Al-Quran dia jadikan untuk dunianya. Dan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah khabarkan, innallaha yarfa'u bihadzal qur'ani aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah akan mengangkat dengan Al-Quran ini kaum yang banyak, diangkat, dimuliakan karena dia jujur dalam belajar dan mengamalkan. Tapi juga dengan Al-Quran Allah hinakan kaum yang lain. Siapa itu? Orang-orang yang tidak jujur, orang-orang yang mengkhianati Al-Quran. Nah, dengan apa? Dia belajar tapi tidak diamalkan. Dia jual Al-Quran dengan harga yang murah hanya untuk meraih gelar duniawi atau jabatan atau yang lainnya. Makanya dikatakan oleh Imam As-Sindi rahimahullah, yakunu khairan in lam yu'arid hadzal wasfu in lam yu'arid hadzal wasfa mu'aridun. Baik. Kebaikan ini ya kawan. Kata Imam As-Sindi, yakunu khairan illam yu'arid hadzal wasfa mu'arid. Baik.
mempelajari atau mengajarkan Al-Quran, ya orang yang seperti itu baik apabila tidak ada sifat lain yang yang menentangnya. Tidak ada sifat lain yang muncul yang menghilangkan kebaikan tersebut. Jadi asalnya siapapun itu yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran mendapatkan bagian dari khairiyah, dari kebaikan, selama tidak ada hal lain yang muncul yang kemudian menentangnya dan menghilangkannya. Baik. Fala yaridu annahu katsiran ma yakunu al-mar'u muta'alliman wa mu'alliman lil Qur'an wa ya'ti bi munkarat. Sehingga dengan penjelasan ini tidak muncul kemudian kritikan, bantahan bahwasanya banyak dari orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran ternyata mendatangi kemungkaran, melakukan kemungkaran, ngajari ngaji, nah kemudian berbuat mungkar dengan yang diajari dan seterusnya misalnya. Taib, kenapa? Ya memang khairiyah ada tapi dia melakukan hal yang menghilangkannya. Maka dikatakan oleh beliau, fa kaifa yakunu khairan? Terus bagaimana dikatakan baik orang seperti ini? Waqad yuqal al-murad man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah ma'a mura'atihi 'amalan wa illa fa ghairul mura'i wa 'addu jahilan. Dan ini juga makna yang sangat jelas. Jadi ada dua makna yang harus dipahami di sini. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya selama tidak ada hal lain yang menghilangkan kebaikan tersebut berupa kemungkaran yang dilakukannya. Ini makna pertama. Dan ini jelas. Untuk apa? Untuk mengeluarkan mereka yang belajar Al-Quran atau mengajari Al-Quran tapi melakukan kemungkaran. Sehingga menghilangkan kebaikan yang dia upayakan. Makna kedua yang disebutkan oleh Imam As-Sindi rahimahullah, berarti sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mengajarkan Al-Quran dan sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya serta mengamalkan apa yang telah dia pelajari dan ajarkan. Inilah orang yang mencapai tingkat khairiyah. Jelas, ini juga makna jelas. Kenapa? Karena seorang ketika tidak beramal dengan apa yang diajarkan dan yang dipelajari, maka dia tetap kategori jahil. Dan ini dicela di dalam syariat. Bahkan Al-Quran akan menjadi penghujatnya kelak di hari kiamat. Nah, barakallahu fikum. Ini tanbih sangat bagus dari Imam As-Sindi rahimahullahu ta'ala. Naam, barakallahu fikum. Hadis yang aku jadikan untuk senantiasa kita mengingatnya agar terkait masalah Al-Quran ini, ikhwan, kita tidak melemah, dan yang semakin diperkuat. Yang sudah menghafal Al-Quran khatam bukan berarti selesai, masuk juga dalam ta'allumul Quran. Kenapa? Karena ta'allumul Quran masuk dalam upaya itqannya, upaya memutkankan Al-Quran. Kita juga mempelajari Al-Quran, kemudian naik pada tingkatan mengupayakan mempelajari maknanya. Demikian pula ambil bagian untuk mengajarkannya, menyimak teman kalian ini mengajarkan Al-Quran. Taib, ini mudarasatul Al-Quran. Maka jangan sampai seseorang dalam masalah ini bermalas-malasan, baik diawasi ataupun tidak. Naam, hendaknya seorang ambil bagian yang terbanyak dari sisi ini. Nasallallahu at-taufiq was sadad.